wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok sekian akan menjelaskan tentang tutorial ArcGIS View yang dimana Saya Rini Amelia. Pada bagian pertama akan menjelaskan tutorial pengenalan ArcGIS. Dan saya Septriana, insya Allah akan menjelaskan bagian kedua tentang cara menggunakan ArcGIS. Dan saya bagian ketiga tentang bagaimana mengoperasikan ArcGIS. dan saya Muhammad Hidayatullah bagian keempat dan terakhir dari tutorial cara menggunakan ArcGIS. Silahkan simak video kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan pengenalan ArcGIS. ArcGIS ini sesungguhnya aplikasi switch aplikasi yang besar yang terdiri dari aplikasi pada kehidupan sehari. Mungkin kita mengenal Microsoft Office. Microsoft Office sendiri terdiri dari Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint dan lain-lain. Jadi ArcGIS ini memiliki aplikasi diantaranya ArcMap, ArcCatalog, ArcGlobe, ArcSkin, dan aplikasi ArcReader serta ArcGIS Explorer Desktop. Dan yang terbaru adalah ArcGIS Pro. Ketika kita menginstal ArcGIS, maka secara otomatis 4 buah aplikasi ArcGIS ini akan terinstall juga. ArcCatalog, ArcMap, dan ArcSkin. Aplikasi-aplikasi lainnya harus kita download secara terpisah. Ada yang bersifat gratis, ada juga yang bersifat komersial. Yang bersifat gratis misalkan ArcGIS Explorer dan ArcGIS Reader. Yang memerlukan lisensi adalah ArcGIS Pro dan lain-lainnya. Pada kesempatan pertama ini kita akan tutorial tentang ArcCatalog dan ArcMap. Yang pertama kita akan buka aplikasi ArcCatalog ArcGIS. Aplikasi ArcCatalog digunakan untuk manajemen data spasial. Bisa kita lihat di sini tampilan antarmuka ArcCatalog. Hanya lebih mirip dengan Windows Explorer. Di dalamnya terlihat semacam struktur folder yang disebut dengan istilah katalog free. Di sini ada sejumlah folder. Ada folder connection. Folder connection di sini tugasnya akan dalam desktop atau komputer lokal. Kemudian ada toolbox yang isinya adalah sistem toolbox yang terdapat di dalam aplikasi ArcCatalog. Ada folder database server yang ini nantinya akan ada semacam tempat untuk bisa membangun database server. Kemudian ada folder database connection. Di sini adalah folder untuk koneksi dari database server. Selain itu ada juga folder GIS server yang nanti bisa mengkoneksikan service yang menyajikan layanan informasi dan layanan dari GIS server ini. Dalam hal ini kita akan menyaksikan sebuah folder. Hanya dia bisa diakses melalui aplikasi ArcGIS. Ini sebuah folder dikondisikan, maka secara otomatis folder itu tidak akan bisa diakses di dalam aplikasi ArcGIS tersebut. Kita bisa lihat di sini bahwa folder connection masih kosong, masih belum ada isinya. Jika belum ada koneksi, maka belum otomatis kita akan menggunakan data spasial yang ada di dalam komputer kita. Jadi langkah pertama kita akan mengoneksikan yang ada di dalam komputer ini dari data spasial ini melalui salah satu aplikasi ArcGIS. Ada beberapa cara untuk mengoneksikan folder ini, yaitu bisa klik kanan di folder connection. Di sini ada menu connect to folder. Bisa juga melalui tombol ArcCatalog, di sini ada connect to folder. Atau bisa juga melalui menu file. Nah, sebagai contoh akan connect to file folder ini. Kita sub menu connect to folder. Dah. Di folder koneksi aja.
Data spasial yang kita lihat di sini yang saya gunakan berada di dalam coba saya lihat folder di geodata. Sebenarnya bisa langsung mengkoneknya di suatu drive, bisa langsung sebenarnya. Yang secara otomatis seluruh folder yang ada di sistem ini bisa diakses oleh salah satu hard disk. Cuma dalam hal ini kita tidak akan mengoneksikan koneksi dari sini, kita akan langsung mengoneksikan dari geodata. Sebab intinya data spasial yang ada di folder geodata. Sekarang saya akan klik OK. Nah, terlihat di sini bahwa folder di sini ada folder kita di dalam aplikasi Ad Catalog ini. Secara otomatis kita juga akan bisa mengakses aplikasi ini. Misalkan nah ini adalah layar-layar data spasial yang kita simpan di dalam folder si geodata. Pada jendela katalog ini, pada tampilan layar ya di sini coba kita lihat untuk menampilkan data spasial yang ada di dalam komputer kita. Pada tampilan pertama kita ada ini adalah tab contents. Kita akan bisa menampilkan daftar atau semua yang ada di komputer kita. Bisa kita lihat di sini ada batas wilayah SHP, keterangan save file, kemudian ada jalan, ada line, ada lokasi, ada kolektor. Bahwa ini adalah data kolektor yang ada disimpan di save file ini. Di sini kita lihat ada simbol di sini, biasanya kita garis. Kalau seperti ini biasanya garden. Kalau gini biasanya coba kita dem dan demut adalah keterangan ini merupakan raster dataset, yang berarti dia adalah data raster yang disimpan dalam formatnya. Nah, ini adalah tampilan dalam tab konten. Selain konten ini, tab juga bisa melakukan preview. Kita yang ada di layar ini. Saya akan menginterview penggunaan lahan save file. Saya klik penggunaan lahan save file, kemudian saya klik preview. Di sini akan terlihat kayak gini, yaitu dari penggunaan lahan save file ini biasa ditampilkan dengan simbol-simbol dengan warna sama, bentuk-bentuk sebagian kayak gini. Di sini ada opsi preview. Kalau kita pilih opsi ini berarti yang tampil adalah view geometrinya, gambarnya, atau kita untuk menampilkan atribut kita bisa memilih table. Nah, aksi table ini karena akan tampil atribut dari layar penggunaan lahan. Kemudian saya coba klik ke layar yang lain, maka di sini terbuka atribut kayak layar-layar dari toponimi ini. Coba kita lihat geografinya, maka akan terlihat seperti kayak gini. Kayak geometri dari layar toponimi ini. Di sini ada juga description. Tab description itu sesungguhnya merupakan deskripsi atau keterangan yang dari layer yang sudah kita klik. Nah, tab deskripsi ini biasanya digunakan untuk mengedit atau memasukkan WA dasar untuk data spasial. Bisa kita lihat di sini bahwa mereka data di sini ada masih kosong, kecuali ada action. Action ini merupakan batas dari layar data spasial. Untuk mengentry data spasial ini kita bisa coba kita ke tombol edit. Nah, di sini mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu oleh saudara Ilyas. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan sebagainya. Menge-save datanya dan akan masuk ke toponimi save file. Pengenalan aplikasi toponimi. Nah, di sini kita terdapat ada folder geodata, terus ada
batas wilayah, ada DM, ada demo UTM, ada indeks, ada jalan arteri, ada jalan kolektor, ada jalan lain, ada jalan lokal, jalan setapak, jaringan jalan, penggunaan lahan, dan toponimi. Nah, untuk membuka ArcMap, kita buka dengan jendela ArcMap. Dan kita melalui ArcMap 10.4. Kita akan buka 10.4 ArcMap-nya. Sebentar. Nah, sekarang ArcMap sudah kebuka. Di sini ada tampilan ArcMap utamanya, ada blank map. Biasanya ada muncul blank map. Nah, di sini ada template juga, terus ada standard package, ada trader rate. Di sini ada do not show dialog to the future. Nah, sini kita bisa baca ada template-templatenya dari standard pack size, ada arsitektur, ada ISO, ada North American, dan traditional layout, ada industri, USA, dan world. Nah, kita akan mencoba membuat blank map dengan menggunakan ArcMap. Nah, di sini kita akan memilih dengan template. Nah, di sini kita akan menggunakan ArcMap dengan blank map. Di bagian bawah terdapat ada lokasi penyimpanan ArcMap-nya. Menentukan. Nah, defaultnya terdapat pada users. Di sini ada lokasi username-nya, ada dokumen, ada ArcGIS, ada default.jdb, dan JDB itu adalah ekstensi dari ArcMap itu. Nah, setelah itu dan ketik OK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mahmud tentang bagaimana menggunakan ArcMap. Saya akan melanjutkan. Jadi ArcMap ini digunakan untuk input dan output dari data spasial, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan analisis informasi data spasial. Nah, ArcMap sendiri sebagaimana aplikasi pada umumnya memiliki menu, status bar, dan lain-lain. Di bagian ini ada panel table of contents yang nantinya akan berisi jenis atau data layer data spasial. Nah, lewat ArcMap kita bisa menambahkan data spasial. Salah satunya bisa menambahkan data tersebut adalah kita harus terkoneksi dengan salah satu source atau sumber data spasial tersebut, baik itu sumber lokal maupun sumber yang network. Jika sumber lokal adalah folder yang sudah kita terkoneksi ke dalam melalui folder koneksi yang telah kita koneksikan sebelumnya. Kita menambahkan data langsung melalui add data, tombol add data yang ada tombol atas ini, atau melalui file, add data, atau kita juga bisa langsung melalui panel katalog. Di sini kita bisa lihat folder-folder yang menyerupai strukturnya menyerupai katalog-katalog. Kalau saya klik expand folder connection, di sana ada terlihat folder yang tadi saya koneksikan lewat ArcCatalog. Sebenarnya kita bisa mengkoneksikan folder melalui panel connect to folder katalog. Misalnya kita jika ingin membuat koneksi folder baru, untuk menambahkan tambah data kita menambahkan pakai tombol L atau menggunakan katalog lalu kita tarik. Bentar. Sebagai contoh, saya akan menarik layer penggunaan lahan. Lalu saya jatuhkan ke jendela nih. Atau bisa juga tombol add data. Kemudian folder connection geodata. Lalu saya ambil layer jaringan jalan, add. Bentar. Nah, itulah gambaran singkat aplikasi ArcCatalog dan ArcMap. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami tentang tutorial cara ArcGIS dan desktop. Terima kasih sudah menonton. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.
Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.